wa nastamiru ilal barnamijir rabi huwa al-khutbatan fal khutbatul ula sayuballighuhu lakum ra'isatil madrasati al-mukarram Haji Kiki Mikail SQMA fa alaihi falyatafaddal mashkur. Acara yang selanjutnya yakni sambutan yang pertama, sambutan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqin kepada yang terhormat Ustadz Haji Kiki Mikail SQMA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Kiai Haji Muhammad Daud Danin BA, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri dari santriwan dan santriwati yang insya Allah hari ini khatmil Quran. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, mungkin ada juga yang sampai 10 juz. Mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh solehah dan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan kebanggaan bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati mamanda kami tercinta yang pada hari ini sempat hadir, para tamu undangan yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian, dan santriwan dan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dengan begitu sempurna, dengan sebaik-baiknya ciptaan, bahwa pada hari ini merupakan hari yang amat bahagia. Santriwan dan santriwati yang selama ini telah memperjuangkan waktunya, mempergunakan waktunya, memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin, insya Allah akan ikut di khatmil Quran ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para penghafal Quran. Mereka itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tentunya menjadi penghafal Al-Quran menjadi kebanggaan kita sebagai orang Islam. Kenapa? Karena penghafal Al-Quran adalah bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW jika dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Insyiqaqul qamar, membelah bulan. Kemudian juga Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkat. Tetapi ternyata mukjizat yang paling terbesar di muka bumi ini adalah mukjizat turunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedahsyat apapun nuklir yang diciptakan manusia, sedahsyat apapun senjata yang diciptakan manusia, bahwa Al-Quran adalah ciptaan Allah yang paling dahsyat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran, maka datangkanlah sejenis semirip dengan Al-Quran, maka sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan mampu membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Abu Musailimah Al-Kadzdzab membuat pengakuan terhadap menjadi nabi
cuma mirip Al-Quran, tetapi maknanya tidak ada makna. Misalnya al-fil wa ma adraka mal fil lahu hurtumun tawil. Gajah, tahukah kamu gajah? Gajah itu memiliki belalang yang panjang. Tidak ada makna. Apa yang akan dilakukan oleh mufassir dengan membuat kalimat-kalimat yang simpel dan tidak ada maknanya? Makanya ketika ada Al-Quran, muncullah mufassir, muncullah ahli hukum dalam ajaran Islam, muncullah para ulama, muncullah para tentara yang memang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ijazul Quran, keistimewaan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Bahwa kita sehari-hari dituntut untuk membaca Al-Quran, juga untuk mengamalkan. Maka bahagialah mereka yang mau menyisihkan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Bahkan konon dulu ada seorang sufi yang tidak mau berbicara kecuali berbicara berdasarkan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti setiap perkataan akan dihisab. Dan ketika seseorang sufi tadi dihisab, ternyata hanya ayat Al-Quran yang diucapkannya, maka baginya adalah Jannatul Firdaus. Sedangkan apa yang kita lakukan sehari-hari, mungkin berghibah, menggunjing sesama manusia, bahkan terkadang mengadu domba. Tetapi apabila kita berbicara berdasarkan ayat Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran mengajak kita kepada perdamaian, mengajak kita kepada persatuan, mengajak kita cinta sesama kepada makhluk manusia. Hablum minan nas, ada hablum minallah. Kita juga dituntut di dalam Al-Quran untuk mencintai bangsa dan tanah air. Artinya apa? Artinya Al-Quran mampu menyatukan manusia. Al-Quran mampu memperkuat, memperkokoh bangsa dan negara. Oleh karena itu, santriwan dan santriwati, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan membaca serta menghafal Al-Quran. Ketika dewasa, mari kita perkuat dengan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang berbahagia. Ya, rata-rata kami di sini tenaga pengajar, alhamdulillah pernah merasakan menghafal di pondok pesantren Al-Quran. Kami ingin menjadikan Al-Quran sebagai kontrol diri, sebagai untuk mengintrospeksi diri, menjaga diri supaya tidak melampaui, tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan bangsa dan negara. Kenapa menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran ikatan batin kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perilaku kita berharap bahwa Allah akan membatasi perilaku-perilaku menyimpang, khususnya bagi orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Tentunya saya sebagai ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqin bangga dengan santri yang mau menghafal Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 sebelum datang 5 perkara kepadamu. Manfaatkan waktu muda. Al-ilmu fi sighari kan naqsi 'alal hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Jadi menghafal Al-Quran di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sulit hilangnya. Tapi kalau sudah besar kadang mudah pelupa. Apalagi yang tuannya pikun. Tapi kalau yang kecil-kecil itu diibaratkan itu adalah mengukir di atas batu. Kalau kita mengukir sesuatu di atas batu akan sulit hilang. Tapi kalau kita misalnya mengukir di atas air berlalu hilang. Nah, laksana orang anak kecil, anak-anak masih muda menghafal Quran ini adalah laksana seseorang yang mengukir di atas batu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para wali santri yang telah mensupport anak-anaknya untuk terus menghafal Al-Quran. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang mensupport anaknya menghafal Al-Quran selalu diberikan kesehatan, selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah anaknya nanti
jadi kebanggaan orang tua baik di dunia maupun fil akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Ayyuhal hadirun, fal khutbatus tsani wal mau'izatil hasanah fayuballighuhu al-mukarram mudirul ma'had Darul Muttaqin al-mukarram Kyai Haji Muhammad Daud Haji Dinin BA fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sambutan yang kedua, sambutan mudir ma'had Pondok Pesantren Darul Muttaqin sekaligus ceramah agama kepada yang terhormat al-mukarram Kyai Haji Muhammad Daud Dinin BA kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya na'imal qadri 'alal bariyah, ya basitul yadaini bil 'afiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Komandan Kodim atau yang mewakili hadir pada saat ini, saya ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sengaja pada saat ini tidak saya sebutkan identitasnya karena tidak banyak kenal, terutama dari daerah-daerah lain, para wali santri yang datang dari berbagai tempat. Seluruh hadirin wal hadirat, tidak ada kata yang lebih indah para hadirin sekalian pada pagi hari ini selain kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin artinya kita selalu mengucapkan membasahi lidah kita dengan ucapan hamdalah. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada 3 macam Bapak Ibu sekalian kita minta kepada Allah agar kita ini selalu dalam lindungan, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, minta kita sempurnakan oleh Allah rahmat Allah. Rahmat itu bahasa Arab, kalau di Indonesia kan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kita minta Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini selalu dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala oleh Allah kepada kita sebagai manusia, sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar curahan rahmat itu selalu muncul siang dan malam dimanapun kita berada. Kalau kita diberikan oleh Allah SWT rahmat, maka hidup kita akan selalu mendapatkan santunan dari Allah apa saja. Santunan itu kalau saya terjemahkan, kita di dunia ini
bervariasi diberi oleh Allah rahmat, nikmat. Ada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Ada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat jabatan, kedudukan. Ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, diberikan kekayaan, diberikan oleh Allah harta yang banyak. Yang kesemuanya itu Bapak Ibu sekalian curahan rahmat dari Allah yang perlu kita akui, mau tidak mau, bahwa itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba. Rahmat ini Bapak Ibu sekalian dipinta. Kadang-kadang kita minta rahmat ini, menurut kita tidak dikabulkan, tapi oleh Allah dikabulkan, tapi lain harapannya. Contoh Bapak Ibu sekalian, saya nyantri di pondok pesantren pertama kali Bapak Ibu sekalian di UI ini, sebab pondok pesantren di UI ini hanya dua, di Salatiga yang sekarang ini berkembang, Raudhatul Ulum Salatiga yang dipimpin oleh Kiai Wafa, kemudian di Bandung Kiai Anwar. Belum berdiri waktu dulu pesantren yang di Indralaya. Kapan berdirinya pondok pesantren itu? Saya masih di Salatiga, itu tahun 68, baru pindah ke Indralaya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren yang terbesar hanya dua, RU dengan Sri Bandung Nurul Islam. Sedangkan di Salatiga dulu di zaman saya bukan RU namanya, Pirus, kan bukan pondok, madrasah. Pirus itu kepanjangannya Perguruan Islam Raudhatul Ulum Salatiga. Nah ini bapak-bapak dan saudara, saya mondok di sana lama, lebih kurang 7 tahun, sampai dari tahun 5 sampai tahun 72 terakhir. Lalu saya meneruskan ke pondok pesantren di Malang, Jawa Timur, tepatnya di pondok pesantren Darul Hadis Malang selama 2 tahun, tamat di sana. Kemudian melanjutkan lagi ke pesantren itu ke Kiai Abbas, Buduran, lebih kurang 10 km dari kota Surabaya. Di sana sempat saya 6 bulan di sana. Lalu saya teruskan terakhir di tahun 80-an itu di pondok pesantren Gus Dur, itu di Hasyim Asy'ari Jombang, yang populer sekarang ini Tebu Ireng. Jadi saya sampai tamat di pondok sana, sampai ke perguruan tinggi di Fakultas Dakwah Hasyim Asy'ari di jurusan dakwah, kemudian terkhusus dulu PA pendidikan agama di D3, kalau sekarang sarjana muda. Nah ini Bapak sekalian, jadi rahmat Allah ini bermacam-macam. Dulu saya ingin jadi bapak ini, pakai bajunya. Di tahun 81 saya melamar, mendaftar diri di kantor Inminat Jakarta, nak masuk imam Tantara. Karena dulu kalau lulus langsung pangkatnya itu sudah di atas itu, perwira, Letnan 1 ke Letnan 2 ya, waktu dulu. Dites di kantor Kodim
Siliwangi, Kodam 6, di daerah lulus, alhamdulillah. Tinggal lagi tes pusat, menentukan lulus atau tidak. 12 hari saya dididik di sana di Lembang, ternyata Allah tidak menghendaki, saya tidak lulus. Ini bapak-bapak dan saudara, ini harapan untuk mencapai kedudukan atau mahkum Islam agama, ya, menjadi orang yang katakanlah mendapatkan semacam kedudukan di dunia ini. Dari situ melamar lagi saya untuk jadi PNS di tahun 82. Katakanlah dengan singkat, Allah tidak meridhoi. Lamar sana, lamar ini, masuk departemen agama, dan lulus. Nah, ini bapak-bapak dan saudara, ada hikmah ini, ketidaksuksesan ini Allah memilihkan yang lebih baik. Mulai tahun 92 saya mulai ngajar ngaji di rumah yang sudah saya angkat ini di seberang sana. Mulai santrinya yang pertama kali anak saya, ada yang perempuan di Jakarta, dan ini yang pengasuh tahfiz ini Husni Mubarak Al-Hafiz. 2 orang anak saya ajari sudah maghrib. Saya ini kalau ngajari suara kasar, kemudian suaranya nyaring, lalu didengar oleh masyarakat, oleh tetangga, bahwa ustaz ini ngajar. Masuklah masyarakat desa Marbaru Buyut-Buyut. Itu asal usul cikal bakal dari pondok pesantren ini. Rupanya Allah SWT untuk memberikan mahkum, tidak ke pegawai negeri, tidak ke tentara, Allah meridhoi biar menjadi pendiri agama di desa Marbaru. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pondok pesantren yang mulai berdiri di kecamatan Kota Gayakum adalah pondok pesantren kita ini, yaitu pondok pesantren Darul Hakim. Bapak-bapak, lalu diikuti oleh pondok-pondok yang lain, termasuk pondok-pondok yang di Gayakum. Nah, ini bapak-bapak dan saudara, jadi rahmat Allah itu perlu kita minta setiap saat. Setelah itu apa yang kedua, kata kiai saya, perlu kita minta nikmat. Nikmat itu perlu. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, insya Allah kehidupan kita mendapat rahmat, mendapat berkah dalam kehidupan ini, menjadi tentram dalam rumah tangga, dalam masyarakat, kemudian dalam berbangsa dan bernegara. Nikmat. Lalu yang ketiga, kan, ridha Allah. Ridha Allah ini perlu. Apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, kita diridhoi oleh Allah SWT. Sukseslah apa yang kita harapkan dan mendapat berkah dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia sampai di akhirat kelak. Bapak-bapak dan saudara, kita bercerita sedikit tentang ini. Kita hadir dalam rangka syukuran untuk anak santri pondok pesantren Darul Hakim ini yang mengikuti penghafalan Al-Quran. Kalau di Indonesia kan penghafal Al-Quran, istilah orang yang alim, yang dia pengasuh tahfiz ini, penghafal Quran ini,
ada yang disebut dengan hamilul Quran. Apa itu hamilul Quran? Diartikan dengan hafidhul Quran. Hafidhul artinya orang yang menghafal Quran. Nah, hafidhul kalimatnya memelihara. Jadi bukan sekedar menghafal, tapi memelihara. Para hadirin sekalian, termasuk santri, kalau menghafal Al-Quran itu sangat mudah, sangat mudah. Tapi memelihara hafalan itu yang sangat sulit. Hari ini kita hafal, lalu kita tidak baca sebulan lagi lupa. Itu namanya tidak hafizul Quran, tidak memelihara hafal. Para jamaah sekalian, di Oki ini, terutama di daerah kita, kota Palembang, di tahun 60 ke 70 sampai ke 80, itu pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan katakanlah, itu belum ada yang mengajarkan hafalan Al-Quran, belum. RU belum, Sri Bandung belum. Kapan? Mulai di 80 ke atas. Untuk kita di Sumatera, tapi untuk di Jawa sudah jalan. Ada pondok pesantren di Jawa itu tahassus Al-Quran, tidak belajar yang lain kecuali menghafal Quran tiap hari tiap malam. Jadi yang bagus itu mestinya ada pondok pesantren daerah kita ini yang kiainya mendidik khusus tahassul Quran, tidak belajar Al-Quran yang ilmu yang lain. Itu yang bagus. Apalagi akan muktamad, akan sempurna, akan cepat. Tapi kalau diiringi dengan pendidikan seperti ini maka lambat. Ini baru berapa ini? Baru 1 juz, 5 juz, baru masuk ke 10 yang kita wisuda pada hari ini. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama kepada wali santri yang mengikuti hafalan di pondok pesantren ini, putrinya itu 2 hari saya mengikuti simaan Al-Quran itu, katakanlah kalau dipresentasekan itu sekitar 95%. Ada yang agak lupa sedikit, tapi begitu diingatkan terus jalan. Itu bapak-bapak dan saudara. Mulai tanggal 9, 10 selesai. 2 hari 2 malam diuji di sini, alhamdulillah jalan. Nah, ini bapak-bapak dan saudara. Pondok pesantren yang mendidik penghafalan Al-Quran itu bermacam-macam. Kadang-kadang kiainya bapak ibu sekalian ingin, kalau bahasa kami ingin kenal, supaya berapa bulan, 5-6 bulan lah 5 juz, itu tidak masuk akal. Jadi Al-Quran itu sebenarnya seperti anak saya ini musim Al-Hafiz ini berapa tahun, itu juz 30-nya saja 3 pondok pesantren. Pertama di Jombang, khatam, wisuda 30 juz. Saya gitu. Lalu pindah lagi. Kemana pindah? Ke Jogja, Jawa Tengah. Di pondok pesantren Sunan Padat Arab yang dipimpin diasuh oleh Kiai Mubid Sumut Al-Hafiz. Ngulang lagi juz 30. Diwisuda lagi 6 bulan ke atas. Setelah itu pindah lagi, pindah ke Semarang, cari pengasuh yang bagus lagi. Ketemulah dengan Kiai Mujumuddin Al-Hafiz di Kaliwungu.
Kendal, Jawa Tengah. Disitulah beliau ini menamatkan khataman 6 tahun 3 bulan, selesai 30 juz. Ini bapak-bapak dan saudara. Jadi kalau umpamanya ada yang mendidik hafal 2 tahun 30 itu tidak masalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin berbicara lebih panjang bagi kita karena waktu. Kita bersyukur kehadiran Allah SWT. Masih ada kita umat Islam yang rasa mahabbah cinta dengan Al-Quran, mendidik anaknya menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Berbahagia. Tadi disebutkan mukjizat Al-Quran, benar. Di samping mukjizat, nilai-nilai kebaikan. Jangankan kita akan membaca Bapak Ibu sekalian Al-Quran itu, dibuka saja, belum baca itu sudah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum baca. Kalau kita baca umpama surat Al-Fatihah dari awal sampai waladhdallin itu 141 huruf. Itu oleh ulama menggelar, katanya satu huruf itu Allah memberi kebaikan pahalanya satu huruf 4.000 kebaikan. Jadi kalau 4.000 kebaikan, satu kali baca surah Al-Fatihah 114 huruf kalikan dengan 4.000, itu baru surat Al-Fatihah. Jadi di samping mukjizat, Allah tidak segan-segan memberikan nilai-nilai yang banyak bagi kita yang ingin membaca Al-Quran. Oleh karena itu kami menghimbau, umpamanya kita ada anak, ada cucu di rumah, itu aja. Walaupun kita tidak sempurna, tidak bagus, tapi kita mulai sebagai cikal bakal kita anak ini. Setelah kita dapat ajarkan seayat 2 ayat itu, lalu kita pondokkan nanti lanjutannya ke pondok-pondok pesantren yang kita yakini bahwa ini akan membuahkan kebaikan, membuahkan ilmu-ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Ini bapak-bapak dan saudara. Apalagi kita umpamanya rajin membaca Al-Quran ini sampai khatam, itu dijamin 70, ada yang mengatakan habis 70, ada yang mengatakan 60.000 malaikat mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan istighfar kepada orang yang membaca menghatamkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Hadisnya sahih bapak-bapak dan saudara. Idza khatamal abdul Quran, apabila hamba Tuhan membaca menghatamkan Al-Quran, shalla alaihi inda khatmihi, lalu sampai ke surat An-Nas khatam situna alfa. Allah ngirim, nurunkan kepada yang menghatamkan Al-Quran itu malaikat 60.000 mendoakan si pengkhatam Al-Quran ini, mendoakan kebaikan dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mukjizat bapak-bapak dan saudara. Jadi amalan ini, amalan kita ini bapak ibu sekalian, kalau kita ingin selamat di dunia, akan selamat akhirat, itu ada 2. Biasanya kiai yang hafal Quran itu wiridannya Al-Quran, baca surah Al-Fatihah akhir ngulang lagi. Ada kiai lain lagi wiridkan, baca apa ini, baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah, dengan tidak
dibatas. Kesemuanya itu memberikan rahmat dan berkah dalam kehidupan di dunia ini sampai akhirat. Kepada siapa? Kepada kita orang yang beriman. Maka di dalam, kalau tidak salah di juz 8 itu di dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah, sesungguhnya orang mukmin, orang yang beriman itu apabila dia mendengar sebutan zikir nama Allah, biasanya orang yang beriman wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, ketakutan. Arti ketakutan artinya akan mendekatkan diri, akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya pengaruh Bapak Ibu sekalian kalau kita mendengar wiridan di masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Getar hati kita akan mendekatkan, akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya kiai-kiai yang sufi itu wiridannya itu tidak dibatasi siang malam berwirid. Kiai-kiai sufi. Bapak-bapak, apa wiridan? Tidak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa guna zikir? Manfaat. Zikir itu kalau terus sampai mati kita baca, kata Rasulullah, matinya mati syahid yang lebih baik dari mati syahid di zaman Rasulullah. Jadi orang yang terbunuh di zaman Rasulullah membela agama, melawan orang kafir lalu terbunuh syahid, itu tidak lebih baik. Lebih baik orang yang mati syahid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak, amalan ini. Yang kedua, amalan yaitu membaca kitab suci Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, maka dia menjadi ashabi, sahabat nanti pada hari kiamat. Dia tidak boleh disentuh sedikit boleh oleh api neraka. Itu Al-Quran. Itu hebat Al-Quran Bapak-bapak dan susu. Lalu bagaimana kita ini yang awam, yang tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran, hanya baca hafal-hafal ayat-ayat pendek? Sama saja Bapak Ibu sekalian. Rasulullah memberi jalan, memberi kemudahan untuk hambanya, umatnya ini untuk beramal. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran tapi hafal surat Al-Ikhlas 4 ayat, Rasulullah bacalah di malam hari ketika akan tidur 3 kali surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Kata Rasulullah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca itu harus diawali, setiap kita mengawali ruku itu diawali dengan basmalah. Nanti dikhawatirkan kata Rasulullah dari ruku, kalau dia baca surah Ikhlas tidak pakai basmalah, nanti masuk surga tidak pakai kepala. Nah, jadi kalau kita wirid itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad. Terus jadi pakai kepalanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mukjizat yang paling besar yang bisa menyelamatkan kita ini dari dunia sampai ke barzakh, artinya alam kubur sampai terakhir kita ditimbang amal oleh Allah SWT pada hari kiamat, itu Al-Quran. Kulhu itu Bapak Ibu sekalian, oleh Kiai Usmuni Madura, Pondok Pesantren Terape, Jawa Timur, mengijazahkan kepada saya kulhu 1000. Katanya kalau diwirid setiap hari atau malam itu 1000. Andai kata kita punya dosa lalu begitu ditimbang amal, timbangan amal kita kurang yang baik, yang bagus, lalu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, disiksa.
tapi dia baca di dunia ini puluh ribu. Katanya begitu dimasukkan ke dalam neraka, yang ahli kulhu ini padamlah kulhu, padamlah neraka. Kita kasih Bapak Ibu sekalian, tahun 80 saya balik dari Jawa, ada kiai besar di Indonesia, dia apa itu di Kayaku, Kiai Idris. Kiai benar tidak? Kiai Jawa Timur mengatakan bahwa kulhu itu dapat memadamkan api neraka kalau kita disiksa oleh Allah SWT pada hari kiamat di neraka. Benar, benar aja. Kalau saya menafsirkan bukan padam, tapi saya tafsirkan ini dalam kitab Ghazin, itu api neraka menjadi batu es. Jadi yang masuk neraka bukan dia kepanasan, tapi kedinginan, karena fadilah keutamaan dari Allah. Itulah mukjizat Bapak Ibu sekalian. Mari dalam kesempatan ini, ya, terima kasih kita bersama-sama, ya, ada dari kepolisian, dari Kodim, ada kepala desa, mungkin ada pemuka-pemuka masyarakat dan lain-lain sebagainya, para wali santri yang berdatangan dari berbagai tempat menyaksikan, ya, putra-putrinya yang sudah wisuda pada kesempatan hari ini. Walaupun itu wisuda umpamaan surat Yasin, itu berbanggalah, berarti, ya, kita sudah hafal anak kita Al-Quran dalam surat Yasin. Banyak Bapak Ibu sekalian, ustaz-ustaz yang sekarang ini tidak hafal surat Yasin. Jangankan juz 30, juz 1, Yasin lagi tidak hafal, nundui kalau kita disuruh untuk mimpin ya Yasin. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita berbangga hati umat Islam sekarang ini sudah maju dari tahun ke tahun. Kalau dulu kita katakan pondok pesantren di Oki Indo belum OI ini, itu cuma 2 pondok pesantren. Lah sekarang ini Oki Indo ini 3 tahun yang lalu itu pondok pesantren di Oki ini sudah banyak 45 pondok pesantren, termasuk di Lengkuing maksudnya 45 pondok pesantren sudah berdiri sekarang. Lah sekarang ini nambah lagi, berapa nambahnya? Itulah kemajuan, ya, agama kita. Sudah 68 pondok pesantren yang ada di OPI ini. Majukan ini umat Islam. Nah, tinggal lagi Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai wali santri, sebagai orang tua, mau atau tidak untuk mendidik anak kita ke pondok pesantren. Silakan, di mana saja pondok pesantren itu bagus semua. Tinggal lagi, biasanya beda-beda tipis pendidikan. Ada yang tidak punya tahfiz sebenarnya, ada yang dia tahfiz. Kalau di sini kan diikutsertakan untuk pendidikan penghafalan Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang banyak kepada para tamu undangan, ya, yang telah menghadiri resepsi, katakanlah syukuran, ya, dalam rangka khatmil Quran. Ada yang 1 juz, 5 juz, dan 10 juz. Belum Pak, 15, 20 belum. Karena waktunya masih singkat. Baru berjalan 2 tahun ini Ustaz Husin ini untuk mendidik hafalan-hafalan Quran. Dan insya Allah di tahun penerimaan santri baru ini kami siap menerima yang tidak sekolah, artinya dia khusus mentahafuz dirinya untuk penghafalan Al-Quran. Nah ini bapak-bapak ada susah. Jadi kita alokasikan tadi ada semacam tempat dikhususkan, dia tidak sekolah tapi dia menghafal Al-Quran khusus. Insya Allah cepat, karena dia tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain kecuali dia setiap hari, setiap malam, setiap waktu untuk menghafal Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lebih dan kurang apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita pada yang hadir ini dapat berkah, ya, bertemu dengan, ya, masyarakat yang datang dari berbagai tempat, bertemu dengan saya, ya, saya sebagai pendiri, sebagai
pendidik di sini, ucapan terima kasih kepada seluruh para dermawan yang sering membantu bangunan-bangunan pondok pesantren ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala amal ibadah jariahnya dapat diterima sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami beritahukan bahwa bangunan pondok pesantren yang setahun yang lalu kami dirikan ini, tempat lokal berdiri ini sudah selesai, tinggal keramik ini sudah dipakai bawah, atasnya baru dicat. Menelan biaya kurang sekitar 6 atau 700 juta. Ini tidak lain dari mana dananya? Jawabnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hambanya yang punya ekonomi yang kuat, lalu dia selalu dermawan untuk ikut serta dalam mendirikan agama Islam di di bumi Pertiwi, terutama di Moropawi. Ini hadir ada Haji Suhaimi yang mengimpahkan tanah Anda di sini, Haji Irsan yang sering nyumbang berpuluh-puluh juta bahkan ratusan, ada adik Haji Musamil. Nah ini pakar-pakar ekonomi yang sering membantu bangunan-bangunan pondok pesantren sehingga berdiri. Yang namanya kiai, Bapak Ibu sekalian, yang namanya kiai saya ini. Kalau pergi itu pakai mobil dinas saja, Pak. Tidak ada mobil kita. Rumah, tidak ada gitu. Maulud Nabi tadi ada hadir wakil bupati. Begitu saya masuk dalam ruangan sana, rumah nempel di pesantren, lalu keluar saya ajak masuk masjid, dia nanya, Kiai mana rumahnya? Ini ikut rumahnya, nempel di pinggir pondok pesantren. Tidak ada rumah Pak, Wagub aja, tidak ada. Tidak lagi dibukunya pada kita Kiai apa ini dekat di rumah. Nah, ini masih lumayan Bapak Ibu sekalian ya. Terakhir saya, kita ini ingin niru Kiai Nian. Kalau Kiai Nian macam di Jawa itu, tidak ada Pak. Rumahnya indah bagus, besek kiri kanan, bambu yang dijalin-jalin, lalu di bawahnya ini bukan diplaster tapi tanah yang dikeraskan. Itulah rumah Kiai Bisri Samsuri, itulah rumah Kiai Hasyim Asy'ari, itulah rumah Kiai Tayyib, itulah rumah Wahab Hasbullah yang pakar-pakar ulama di Jombang ini. Jadi kalau kita ini masih bagus Pak saya. Jadi belum tertiru. Mengapa mereka demikian? Karena niru Nabi. Nabi tidak punya rumah. Demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Dan sebentar lagi Bapak sekalian, mungkin kita setelah berdoa ada semacam barangkali ada nasi yang cara pondok pesantren Pak. Mungkin tidak enak dan lain sebagainya, terimalah, makanlah apa adanya. Ini makan di pondok pesantren, bukan makan di restoran Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.